Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para santri semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas matan takrib. Topik yang kita bahas yaitu terkait dengan wakalah, ya, berkaitan dengan wakalah. Wakalah itu secara bahasa berarti at-tafwid. At-tafwid itu artinya menyerahkan, ya, menyerahkan. Nah, sementara menurut para ulama ahli fikih, diantaranya Imam Hanafi, ya, nanti saya ini dibantu oleh Teh Arianti, ya. Coba menurut Hanafi apa, Teh Arianti? Tadi sudah disampaikan, ya. Tolong juga perhatikan Pakih, Pak Arif, juga Pak Yis, ya, perhatikan. Iya. Nah, menurut ulama mazhab Hanafi, ya, wakalah itu pendelegasian, ya, pendelegasian suatu tindakan hukum, ya, kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Nah, begitu definisinya, ya. Pendelegasian suatu tindakan hukum pada orang lain yang bertindak sebagai wakil. Tindakan hukum ini, ya. Tindakan hukum itu baik itu jual beli, atau juga kalau di pengadilan itu bertindak untuk dan atas nama pihak yang berperkara, begitu, ya. Kalau dalam perkawinan bisa tindakan hukum itu berupa akad nikah atau cerai dan lain sebagainya, gitu. Nah, itu menurut ulama mazhab Hanafi. Nah, menurut mazhab Syafi'i, dan ini juga dapat dilihat di Fathul Qorib, coba menurut mazhab Syafi'i bagaimana? Ya, ya, wakalah itu sama, pendelegasian atau atafid, ya, pendelegasian hak atas seseorang, ya, pada seseorang, ya, dalam hal-hal yang bisa diwakilkan, ya, kepada orang lain selagi dia hidup. Jadi hal-hal yang tidak bisa diwakilkan itu tidak boleh. Misalnya sholat itu tidak bisa diwakilkan, ya, atau misalnya lagi puasa itu tidak bisa diwakilkan. Nah, tapi ada pengecualian-pengecualian. Misalnya haji itu bisa diwakilkan kepada orang lain, atau bisa diwakili oleh orang lain. Nah, kemudian batasan selagi masih hidup. Nah, kalau sudah meninggal dunia, bukan wakalah namanya, wasiat, ya. Misalnya kalau saya sudah meninggal dunia, tolong berikan sebagian harta saya ini untuk si fulan atau fulana. Nah, itu bukan wakalah namanya, itu namanya wasiat. Karena dilakukannya sesudah mati. Wakalah itu harus masih hidup yang mewakilkannya itu. Nah, saudara sekalian, sekarang Anda lihat yang ada di layar, yang ada di kitab matan takrib, ya. Coba silahkan. Paslun, ya, paslun, ya, ini adalah satu pasal, ya. Wa kulluma, ya, dan segala sesuatu jaza yang boleh lil insani, bagi manusia,
At-tasarrufu fihi, tasarruf dalam sesuatu tersebut atau transaksi dalam sesuatu tersebut, binafsihi dengan dirinya sendiri, ya, jaza lahu, jaza maka boleh, lahu bagi orang tersebut, ayyuwakilahu untuk mewakilkannya. Ya, sebentar ya, mau minum dulu ya. Coba diulangi ya. Wa kullu ma jaza, wa kullu ma, dan segala ma sesuatu jaza yang boleh, lil insani bagi manusia. Apa yang boleh itu? Atasarrufu, transaksi, fihi di dalamnya, dalam sesuatu tersebut, binafsihi dengan dirinya sendiri, diri dari apa, dari orang tersebut, jaza maka boleh lahu baginya, ayyuwakilahu untuk mewakilkan. Jadi sesuatu yang boleh itu maksudnya yang boleh diwakilkan, misalnya yang boleh itu misalnya apa, tindakan hukum seperti jual beli. Ya, saya menyuruh kepada salah seorang di antara kalian, misalnya saya mewakilkan Pakih untuk membelikan baju di toko atau di pasar gitu ya. Nah, itu boleh mewakilkan membeli itu. Atau misalnya yang lain akad nikah ya. Jadi seseorang yang mau nikah misalnya berada di Amerika boleh mewakilkan kepada temannya untuk menikah atas namanya ya di tanah air ini gitu. Jadi wakil. Nah, kecuali malam pertama itu tidak boleh menjadi wakil ya. Itu tidak boleh diwakilkan untuk malam pertama itu. Nah, tetapi kalau akad nikahnya itu boleh. Misalnya seorang wali ya menikahkan seseorang. Saya nikahkan Asep ya kepada anak saya yang bernama Imas dengan mas kawin 10 gram emas ya. Nah, kata mempelai laki-laki ya, Asep tadi yang diwakili oleh Ujang misalnya, saya bernama Ujang atas nama Asep menikah dengan putra bapak yang bernama Imas dengan mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Itu boleh wakil ya. Jadi akadnya itu boleh, tapi malam pertamanya itu tidak boleh. Tidak termasuk yang dibolehkan untuk diwakilkan. Atau misalnya seorang wali ya menikahkan anaknya tapi dia tidak bisa hadir di tempat karena dalam waktu bersamaan ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan. Nah, ini bisa diwakilkan ya. Misalnya saya Dudu Hermawan atas nama Warma, misalnya nama seseorang Warma menikahkan anaknya, menikahkan anak yang bersangkutan dengan mas kawin misalnya sekian, itu boleh ya. Jadi boleh mewakilkan. Ya seperti halnya pengacara itu kan. Pengacara itu bertindak untuk dan atas nama pihak yang berperkara. Nah, itu dibenarkan. Tapi hal-hal yang tidak dibolehkan untuk diwakilkan itu tidak bisa diwakilkan. Ya, setiap yang boleh, wa kullu ma jaza, segala sesuatu yang boleh. Diulangi, wa kullu ma jaza,
segala sesuatu yang boleh lil insani bagi manusia, atasorrufu tasorruf atau bertransaksi fihi ya pada sesuatu tersebut, binafsihi dengan dirinya, ya jazalahu boleh bagi insan tersebut ayyuwakilahu mewakilkan sesuatu yang boleh diwakilkan itu tadi. Jelas ya? Ya, boleh mewakilkan awyatawakkala fihi atau boleh menerima wakil. Ya, menerima beban wakil. Jadi misalnya yang tidak boleh itu anak kecil ya atau sibyan, anak kecil ya. Anak kecil itu kan tidak boleh tasarruf. Ingat ketika kita membahas al-hajru, kita sudah membahas ada 6 kelompok orang yang tidak boleh tasarruf atau melakukan transaksi seperti anak kecil, orang gila, ya, as-safih atau orang yang dungu, itu tidak boleh melakukan transaksi ya atas nama dirinya. Nah, oleh karena itu dia juga tidak boleh mewakilkan ya menjadi wakil, itu tidak boleh, atau mewakilkan atau menerima wakil atau menjadi wakil itu juga tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh. Ya, karena apa? Karena dia tidak boleh mentasorupkan hartanya. Nah, kalau dia tidak boleh, berarti mewakilkan juga tidak boleh. Menjadi wakil juga tidak diperbolehkan. Begitu ya? Ya, coba dilanjutkan. Wal wakalatu, sedangkan wakalah atau wakalah itu adalah akdun jaizun, akad yang dibolehkan, jaizun yang boleh. Walikulli minhuma dan bagi setiap orang ya, minhuma dari keduanya, yaitu mewakil, yang mewakilkan dan wakil, iya, pasuha boleh merusak atau mempasahkan apa? Mempasahkan wakalah, perwakilan, ya, mata kapanpun saat dia menghendaki. Jadi katakanlah, coba diulangi ya. Ya, walikullin, dan bagi setiap individu, minhuma dari yang mewakilkan, mewakil dan wakil, pasuha membatalkan akad wakalah tersebut. Ya, mata sya'a, kapanpun, mata itu artinya kapanpun, sya'a dia menghendaki. Saya beri contoh dulu ya, jadi misalnya saya mewakilkan sesuatu kepada Pari. Wakilnya itu untuk menjadi atau untuk membeli sesuatu. Ya. Nah, baik saya sebagai mewakil yang mewakilkan kepada Pari atau wakil Pari itu sendiri, nah itu boleh membatalkan atau mempasahkan wakalah tersebut. Jadi saya batalkan memberikan wakil, jadi saya berhenti tidak mewakilkan lagi kepada Pari. Atau Pari juga mengatakan, ya saya tidak menjadi wakil lagi misalnya. Itu kapanpun boleh, ya. Walikulli minhuma, ya, bagi setiap individu dari wakil dan muwakil itu boleh apa? Pasuha, mempasahkan, membatalkan akad wakalah,
mata sya'a, kapanpun dia menghendaki. Ya, termasuk misalnya ini sedang rame-ramenya kasus Pina dan Eki ya, yang menjadi wakil dari keluarga Eki, misalnya namanya itu Putri. Nah, Putri itu boleh dia mundur dari tugasnya sebagai wakil, dan ayahnya Eki juga boleh membatalkan akad tersebut kapanpun dia itu mau gitu. Nah, itu contohnya. Coba dilanjutkan. Iya. Wah, watan pasihu, dan batal akad wakalah tersebut atau batal wakalah tersebut ya bimauti ahadihima, bimauti dengan sebab maut ahadihima, salah seorang di antara keduanya, yaitu wakil dan muwakil. Wal wakilu aminun, ya, wal wakilu, wakil itu adalah aminun. Aminun itu orang yang dipercaya, ya. Ya pima, pada sesuatu, yak biduhu, yang apa yak biduhu itu, ya yak biduhu, ia genggam atau ia terima. Wafima, dan pada sesuatu, yasrifuhu, yang dia boleh transaksikan, ya. Ya, jadi dia itu adalah orang yang dipercaya untuk memegang atau menerima sesuatu, ya misalnya menerima titipan barang misalnya, ya, atau yang keduanya itu mentasarufkan, mentransaksikan, menjual belikannya misalnya, begitu ya. Nah itu, jadi dia itu adalah aminun, orang yang dipercaya. Ya, dilanjutkan. Wala yadmanu, dan dia itu tidak menjamin, illa bitapriti, bukan menjamin apa, wala yadmanu, ya tidak dibebani, ya tidak bertanggung jawab maksudnya, ya illa bitapriti, kecuali dengan sebab dia itu taprit. Ya taprit itu ceroboh atau teledor. Taprit, ceroboh atau teledor. Jadi maksudnya begini ya, kalau dia dititipi uang, nah dia simpan uang itu misalnya di lemari, tapi ada pencuri yang membobol lemari itu dan mencuri uang itu. Nah dia tidak berkewajiban untuk mengganti uang tersebut. Gitu. Karena apa? Karena dia tidak teledor, dia menjaga. Atau misalnya Mega, ada Mega? Oh nggak ada. Apa dititipi motor gitu ya? Motor itu disimpan di luar, kemudian kuncinya tergantung di motor tersebut, kemudian motor itu hilang, nah baru itu wajib untuk mengganti. Karena apa? Karena dia teledor. Atau misalnya dia diwakilkan, diberi menerima wakil dari seseorang untuk menjual sepeda motor, ya kemudian dia jual tapi tidak kontan, ya dia menjual tapi nanti dibayar 1 tahun yang akan datang. Kalau ternyata tidak membayar, nah itu dia wajib bertanggung jawab. Karena apa? Karena teledor, ya. Disuruh untuk menjual, malah dibayarnya nanti 1 tahun yang akan datang. Nah itu dia wajib mengganti kalau yang membeli itu tidak membayar gitu.
Nah, kalau misalnya motor itu dijual dengan cara kontan, tapi kemudian uangnya hilang, ya, dan dia jaga uang tersebut, ya dimasukkannya di tas, begitu ya. Tapi ketika di perjalanan ada yang merampok, nah itu dia tidak wajib mengganti karena dia tidak teledor. Tapi kalau teledor, misalnya uangnya itu dimasukkan ke dalam kresek yang transparan, terlihat, nah kemudian ada yang merampok, nah itu wajib dia mengganti. Karena apa? Dia termasuk taprit, ya. Taprit itu tadi apa? Ceroboh, gitu ya. Ya, coba dilanjutkan. Wala yajuzu, dan tidak boleh, ya tidak boleh, ayabi'a wayastaria ayabi'a menjual, wayastaria dan membeli, illa bisalah sati syaro itu, kecuali dengan 3 syarat. Jadi wakil di sini misalnya wakil mutlak, ya. Kamu jualkan barang ini apa ya yang ada di sini, ya, yang punya harga itu, ya. Meja ini aja lah, ya. Kamu silakan jual meja ini, tidak disebutkan, tidak dibatasi, misalnya apakah 2 juta atau 3 juta atau 5 juta, itu tidak disebutkan. Itu namanya wakil mutlak, ya, wakalah mutlak. Wala yajuzu, diulangi lagi, wala yajuzu, dan tidak boleh ayabi'a, dia itu menjual, wayastaria dan membeli, illa bisalah sati syaro itu, kecuali dengan 3 syarat, ya, kecuali dengan 3 syarat, ya. Ya, yang pertama adalah ayabi'a bisamanil misli, hendaklah dia wakil itu menjual, ayabi'a menjual bisamanil misli, dengan harga al misli yang standar atau yang sepadan. Jadi katakanlah ini harga meja ini kurang lebih 2.500.000, ya. Saya menyuruh jual meja ini, tapi saya tidak menyebutkan berapa harganya. Itu namanya mutlak, ya, menjual secara mutlak atau membeli secara mutlak. Ya. Nah, kemudian oleh yang saya beri tugas sebagai wakil, dijual misalnya harga 10.000. Nah, itu tidak boleh. Karena ini harga mislinya atau harga yang standarnya antara 2 juta sampai 2.500.000 gitu. Nah, tapi bagaimana kalau dijual misalnya 1.700.000. Nah, itu mendekati saman misli. Nah, itu dibolehkan. Ya, saya mewakilkan ke Teh Arianti untuk menjual motor, katakanlah, ya. Nah, motornya itu standar harganya 10 juta, tapi oleh Teh Arianti dijualnya hanya 5 juta. Nah, itu tidak dibolehkan. Ya, jadi harus harganya itu harga standar, kurang lebih katakanlah 10 juta. Ya, kalau misalnya 7.500.000 atau 12.500.000 masih mendingan gitu, ya. Karena masih dalam kisaran standar daripada tidak laku-laku lama, ya. Sedangkan uang itu dibutuhkan, katakanlah. Nah, itu baru dibolehkan. Ayabi'a itu apa tadi, Teh Arianti? Ya, ayabi'a menjual bisamanil misli, itu syarat yang pertama, dengan harga yang standar. Yang kedua, wa ayyakuna, dan hendaklah menjual dengan harga standar itu nakdan, dengan kontan. Jadi tidak boleh harganya misalnya dijual standar tapi dengan
tempo, misalnya 1 tahun, 6 bulan, itu tidak boleh. Ya, jadi harus kontan. Ya, walaupun misalnya dalam akad wakalahnya tidak disebutkan harus kontan, tetapi karena ini termasuk kepada jual beli secara mutlak, maka syarat ini berlaku, ketentuan ini berlaku. Ya, bahwa menjual dengan harga kontan tersebut atau menjual dengan harga misli atau standar tersebut itu harus nakdan, kontan, itu yang kedua. Yang ketiga, ya wa ayyakuna, dan hendaklah menjual dengan harga standar itu binakdil baladi, dengan mata uang dalam negeri atau uang negara kita gitu ya. Jadi kalau di tanah air kita mata uangnya itu adalah rupiah. Jadi tidak boleh dijual dengan dolar atau dengan rupiah atau dengan peso ya. Karena mata uang negara kita yaitu rupiah. Tapi kalau di suatu negeri tersebut mata uangnya ada dua, ya kalau zaman dulu misalnya ada dinar, ada dirham gitu ya. Nah, jadi boleh menggunakan dinar ataupun dirham kalau sama-sama menggunakan dua mata uang tersebut. Atau yang paling menonjol mana? Kalau yang paling banyak digunakan dinar, gunakan dinar. Kalau yang banyak digunakan itu dirham, maka gunakan dirham. Jadi tidak boleh menggunakan mata uang sekali lagi yang bukan mata uang negerinya. Ya, nakdul balad itu tadi. Ya, selesai. Masih ada dilanjutkan, silakan. Wala yajuzu, wala yajuzu, dan tidak dibolehkan ayabi'a, dia menjual apa? Min nafsihi, dari dirinya. Ya, min nafsihi, pada dirinya sendiri. Ya, coba diulangi lagi. Wala yajuzu, dan tidak diperkenankan atau tidak boleh ayabi'a, dia menjual min nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Katakanlah saya wakilkan Teh Arianti untuk menjual sepeda motor. Nah, oleh Teh Arianti, dibeli oleh Teh Arianti sendiri, itu tidak boleh. Atau dibeli oleh anak sendiri, itu juga tidak boleh gitu. Ya, itu tidak boleh. Nah, kalau mau dibeli sendiri jangan pakai wakil. Artinya jangan diwakilkan, biar sajalah saya yang beli misalnya. Nah, itu baru dibolehkan. Nah, jadi kalau mewakilkan untuk menjual tapi dibeli oleh wakil itu sendiri, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau mau dibeli, batalkan dulu sebagai wakil ya, baru membeli barang tersebut. Itu ya. Diulangi lagi, wala yajuzu, dan tidak boleh ayabi'a, dia menjual min nafsihi, terhadap dirinya sendiri. Ya. Wala yukiru, dan dia tidak boleh berikrar ala muwakilihi, terhadap yang mewakilkan, illa biiznihi, kecuali dengan izinnya, izin yang mewakilkan. Coba apa maksudnya itu Teh Arianti? Dia tidak boleh melakukan ikrar ya ala mewakilihi, atas yang mewakilkannya atau yang memberatkan yang mewakilkannya, ila biiznihi, kecuali dengan izin mewakil atau yang mewakilkannya. Ada contohnya enggak? Contoh tidak boleh mengikrarkan
ya, sesuatu yang memberatkan atau menjadi beban bagi yang mewakilkan. Coba ada nggak Teh Arianti? Iya, misalnya ada seseorang yang mewakilkan kepada orang lain dalam masalah sengketa, misalnya, ya, sengketa tanah misalnya, ya, maka si wakil itu tidak boleh melakukan ikrar yang memberatkan mewakilnya, gitu. Iya, tidak berhak untuk membebaskan hutang yang dimiliki mewakil. Ya, jadi sebentar dulu ya. Jadi sebagai contoh yang tadi misalnya ya, dalam dalam hal sengketa. Jadi dalam hal sengketa itu dia tidak boleh berikrar yang memberatkan yang mewakilkan. Ya, dia mengakui misalnya dalam sengketa tanah, tanah ini sebetulnya bukan milik yang mewakilkan gitu. Nah, itu tidak boleh karena menjadi beban yang mewakilkan, kecuali harus ada izin dari yang mewakilkan. Jadi walaupun dia wakil, dia tidak boleh melakukan ikrar yang merugikan yang diwakilkan tersebut, gitu ya. Ya, tadi dalam hal sengketa tanah misalnya. Dalam hal sengketa tanah, apakah ini milik muwakil atau milik orang lain gitu ya. Nah, kemudian dalam berperkara tersebut, wakil itu menyatakan ini bukan milik yang mewakilkannya misalnya. Itu tidak boleh ya, kecuali harus ada izin dari yang mewakilnya itu tadi, ada izin begitu ya, baru itu dibolehkan. Ya, masih ada atau tamat? Ya, tamat ya. Saudara sekalian, tadi sudah dijelaskan bagaimana aturan wakil mewakilkan. Itu sudah terbiasa ya, mendelegasikan kewenangan-kewenangan atau tugas-tugas kepada orang lain. Ya, itu dibolehkan sepanjang tugas itu boleh diwakilkan kepada orang lain. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya seorang guru, ya dia tidak akan hadir mewakilkan kepada saudaranya untuk mengajar. Nah, sepanjang atasan sekolah tersebut membolehkan, nah itu tidak apa-apa. Ya, saudaranya itu menjadi wakil atau temannya yang ada di sekolah tersebut menjadi wakil. Kalau saya tidak masuk, tolong gantikan mengajar misalnya. Nah, itu silahkan sepanjang aturan yang berlaku di tempat tersebut itu membolehkan. Membelikan suatu barang, ya banyak nih, ada para petani yang bau tanah ya, lalu dia ingin membeli mobil yang bagus gitu ya, membeli mobil yang bagus, wakilnya itu pakai dasi, tapi petaninya itu pakai baju kotor katakanlah ya. Nah, ya hebat itu yang menjadi wakilnya itu pakai dasi, pakai jas, ya seperti halnya para pengusaha itu ya Teh Arianti. Orang yang berdasi bisa disuruh-suruh oleh muwakil ya yang hanya pakai celana sontok, ya baju kaos oblong gitu ya. Itu kan para konglomerat begitu ya. Ya, para konglomerat punya perusahaan, punya PT, mengangkat direktur sebagai wakilnya ya. Jadi yang wakilnya itu gagah ya, pakai dasi, pakai jas itu, sementara mewakil yang mewakilkan
itu memakai celana pendek dan pakai kaos oblong, ya bahkan tidak mandi 3 minggu begitu ya, itu bisa saja terjadi gitu. Ya itulah wakil. Atau mau menikah seperti saya sebutkan tadi, atau pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan wakil. Jadi jangan ribet-ribet. Nah, kalau minjem ke bank itu ada penandatanganan akad wakalah. Jadi katakanlah kendaraan bermotornya itu dijadikan jaminan, diserahkan BPKB-nya, kemudian nanti pihak bank itu menyodorkan akad, namanya akad wakalah, yaitu mewakilkan kepada pihak bank atau yang ditunjuk oleh bank untuk menjual kendaraan tersebut apabila dalam tempo yang telah ditentukan si peminjam itu tidak mampu membayar utangnya, katakanlah begitu. Nah, itulah wakalah. Nah, saudara sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Para santri silakan untuk mengulang-ulang bacaannya, terjemahnya per kata, kemudian penjelasan dan pemahamannya. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.